Shalom, selamat pagi anak-anak yang hebat. Kembali lagi belajar tematik bersama Miss Penny. Kita masih belajar di tema 7, yaitu perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Selamat belajar dan terus semangat. Perkembangan teknologi transportasi, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Alat transportasi. Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Ada 3 alat transportasi. Yang pertama, transportasi darat. Yang kedua, transportasi laut. Dan yang ketiga, transportasi udara. Transportasi darat. Zaman dahulu manusia berpindah tempat dengan berjalan kaki. Kemudian berkembang dengan bantuan hewan seperti kuda, pedati, dan delman. Kini, jalur transportasi darat telah berkembang dengan adanya kendaraan bermesin seperti sepeda motor, mobil, bis, dan kereta api. Transportasi laut. Zaman dahulu transportasi laut menggunakan perahu dayung, rakit, dan perahu yang digerakkan dengan angin atau tenaga manusia. Kini, jalur transportasi laut telah berkembang dengan adanya perahu motor dan kapal. Transportasi udara. Zaman dahulu manusia menggunakan balon udara. Karena berkembangnya ilmu pengetahuan manusia, menciptakan pesawat terbang untuk memudahkan manusia berpindah pulau atau negara, bahkan benua. Alat transportasi berdasarkan penggunaannya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, alat transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, atau mobil. Alat transportasi umum yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada becak, angkutan kota, bus, dan kereta. Yang ketiga, transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Contoh, truk untuk mengangkut barang, ambulan untuk orang sakit, mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya, silakan anak-anak perhatikan teks bacaan berikut ini yang berjudul Alat Transportasi Khusus. Mari kita baca bersama-sama. Dalam teks bacaan tersebut terdapat 4 paragraf. Paragraf pertama berbunyi, beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya, orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu juga diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Paragraf ketiga. Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans dilengkapi dengan sirine. Sirine dibunyikan saat mobil berjalan untuk memberitahu kendaraan lain agar memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju. Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirine. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran hendak lewat. Dari teks bacaan yang telah kita baca bersama-sama, di setiap paragraf terdapat kalimat utama. Kalimat utama bacaan tadi adalah sebagai berikut.
Kalimat utama pada paragraf ke-1 adalah alat transportasi digunakan sesuai kebutuhan. Kalimat utama pada paragraf kedua adalah alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Kalimat utama pada paragraf ketiga adalah mobil ambulan digunakan untuk mengangkut orang sakit. Dan kalimat utama pada paragraf keempat adalah alat transportasi lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Kalimat utama dari setiap paragraf itu dapat dirangkai menjadi ringkasan bacaan. Dengan mengetahui kalimat utama setiap paragraf, kita dapat menyimpulkan ide pokok bacaan. Ide pokok bacaan di atas adalah berbagai macam alat transportasi khusus. Membaca paragraf demi paragraf dengan seksama, kita dapat mengetahui isi cerita dari bacaan di atas. Isi cerita paragraf ke-1 adalah alat transportasi ada yang digunakan untuk sehari-hari dan ada yang digunakan untuk tujuan khusus. Isi cerita paragraf kedua adalah beberapa alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang. Isi cerita paragraf ketiga adalah mobil ambulan. Isi cerita paragraf keempat, mobil pemadam kebakaran. Berikutnya adalah muatan mata pelajaran PPKN. Manusia merupakan pribadi yang unik dan beragam. Kita sebagai individu akan berbeda dengan seseorang sebagai individu yang lain. Keberagaman individu adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu yang memiliki ciri khas masing-masing. Keberagaman karakteristik individu antara lain jenis kelamin, warna kulit, jenis rambut, gaya berbicara, ukuran tubuh, dan lain-lain. Alat transportasi kesukaan setiap orang juga berbeda-beda. Setiap orang mempunyai pilihan alat transportasi yang digunakan. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Tentunya, pilihan tersebut disertai dengan alasan-alasan mengapa mereka lebih menyukai transportasi tersebut. Kita harus menghargai pilihan orang lain. Berikut ini beberapa alasan penting menghargai perbedaan, yaitu memiliki banyak teman dengan berbagai karakter. Yang kedua, menambah wawasan dan informasi. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan sesama. Yang keempat, menumbuhkan sifat tolong-menolong satu dengan yang lain. Keberagaman individu merupakan karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Kita harus menghargai keberagaman untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Muatan mata pelajaran SBDP. Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. Bentuk seni rupa dibuat pada sebuah bidang, berupa kertas, kardus, kain, atau benda dua dimensi lainnya yang mudah dilipat. Langkah membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Yang pertama, menggambar pada bidang datar. Yang kedua, gambar dipotong menggunakan gunting atau cutter. Yang ketiga, disambung menggunakan perekat seperti lem, double tip, selotip, atau alat perekat lainnya. Setelah penyambungan selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menghias. Menghias bagian utama karya seni rupa dapat dilakukan dengan teknik aplikasi. Teknik aplikasi dilakukan dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya. Hiasan yang ditempelkan dapat berupa karton, kardus, kain, atau bahan lain yang sudah dipotong sesuai bentuk yang diinginkan. Berikut ini
adalah contoh hasil karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung dengan tema alat transportasi. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu ini tidak ada tugas ya anak-anak. Terus semangat dalam belajar, sehat selalu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.